Pemirsa, 7 mayat yang ditemukan di Kali Bekasi, Jati Asih, Kota Bekasi dievakuasi oleh petugas. Ketujuh jasad yang dibawa dengan ambulans sudah tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Tampak para petugas rumah sakit mengambil kantong dan kemudian mengangkatnya untuk dibawa ke dalam rumah sakit guna dilakukan otopsi. Proses pemeriksaan 7 jenazah korban tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat saat ini masih berlangsung di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polisi masih mencocokkan data antemortem dan postmortem dalam tahapan identifikasi jenazah korban. Pemeriksaan jenazah korban tewas di aliran Sungai Bekasi melibatkan jajaran tim forensik, Mabes Polri hingga forensik FKUI guna mengidentifikasikan para korban tewas yang berjumlah 7 orang. Rumah Sakit Polri telah menerima 7 jenazah laki-laki dari kiriman dari Polsek Jati Asih pada pukul 09.46. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pemeriksaan awal identifikasi dan pemeriksaan luar jenazah. Kami sudah menyiapkan tim yang meliputi dari tim kedokteran forensik, termasuk dari Mabes Polri, kemudian tim kedokteran gigi forensik, kemudian tim DNA, tim Inavis dan sidik jari, serta tim forensik dari FKUI. Kemudian kami juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas lapor dari keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang. Pemirsa, rekan-rekan kami saat ini sudah berada di RS Polri, kemudian juga di lokasi tempat kejadian perkara di Kali Bekasi untuk memberikan informasi terbaru. Kami akan bawa Anda mendapatkan informasi terlebih dahulu dari Rumah Sakit Polri karena Nadila Saleh akan mengabarkan dari sana. Silakan Nadila. Ya, Putri Viola, Gita Malika dan juga pemirsa, sampai saat ini baru 2 keluarga korban yang datang untuk melapor dan melakukan pencocokan data. Sampai saat ini baru 2 korban, keluarga korban, yaitu keluarga korban dari Ahmad Dafi, inisial AD, dan juga Muhammad Rizki. Dari keluarga Ahmad Dafi sendiri yang datang adalah bibi korban dan juga ayah dari korban. Sedangkan untuk Muhammad Rizki ini yang datang adalah saudara korban dan juga abang dari korban itu sendiri. Kami ingin gambarkan kepada Anda bagaimana suasana yang terjadi saat pihak keluarga ini datang untuk melaporkan kehilangan dan juga untuk memastikan bagaimana data dan juga jenazah dari korban itu sendiri. Jika kami lihat tadi, ceritakan kepada Anda tadi dari keluarga Ahmad Dafi sendiri datang untuk melakukan pencocokan data dan juga melihat secara langsung jenazah dari korban Ahmad Dafi sendiri. Mereka langsung suasana haru langsung menyelimuti suasana yang terjadi di Rumah Sakit Polri pada siang hari tadi, karena pihak keluarga sendiri tadi kami sempat mendapatkan keterangan dari bibi korban dari Ahmad Dafi, yaitu Yanti, yang menceritakan bahwa komunikasi terakhir yang dilakukan oleh pihak keluarga dan juga korban, yaitu Ahmad Dafi, ini terjadi pada hari Jumat malam, yang mana pada saat itu Ahmad Dafi ini meminta izin kepada pihak keluarga untuk bermain bersama dengan temannya. Namun selama 2 hari ini informasi ataupun kabar dari Ahmad Dafi tidak terdengarkan oleh pihak keluarga, sampai pada hari Minggu pagi tadi barulah keluarga mendengarkan bahwa ada penemuan 7 mayat yang terjadi di Kali Bekasi begitu. Itu suasana yang terjadi dari keluarga Ahmad Dafi dan juga cerita dari keluarga Ahmad Dafi. Kemudian untuk pihak keluarga dari Muhammad Rizki ini sendiri menceritakan bahwa komunikasi terakhir yang dilakukan oleh pihak keluarga bersama dengan Muhammad Rizki juga terjadi pada hari Jumat, yang mana pada saat itu Muhammad Rizki ini berpamitan untuk merayakan hari ulang tahun bersama dengan
teman-temannya. Nah, sampai saat itu komunikasi yang dilakukan oleh pihak keluarga dengan Muhammad Rizky juga terputus hingga pada akhirnya mendengarkan kabar pada Minggu pagi tadi. Kemudian ketika kedua keluarga ini mendengarkan kabar tersebut, mereka langsung memiliki firasat dan memastikan sendiri datang ke Rumah Sakit Polri untuk mengetahui dan mencocokkan sendiri data dari Muhammad Rizky dan juga Ahmad Dafi. Dan tadi pada akhirnya mereka memastikan sendiri jenazah dari Ahmad Dafi dan juga Muhammad Rizky. Dan dapat kami informasikan bahwa sampai saat ini memang pihak dari Rumah Sakit Polri masih mencocokkan data dan juga antemortem dan juga postmortem dari jenazah itu sendiri, yang mana memang sampai saat ini pencocokan masih dilakukan. Pihak Rumah Sakit Polri juga telah menyiapkan antemortem di gedung DVI dan berharap agar masyarakat yang merasa kehilangan, karena memang masih ada 5 korban yang belum diketahui identitasnya, bagi masyarakat yang merasa kehilangan untuk dapat melaporkan kepada Rumah Sakit Polri dengan membawa identitas pelapor dari korban ataupun identitas dari pelapor itu sendiri, yang mana memang hal yang bisa dibawa ini bisa saja alat pribadi dari korban seperti foto korban, sikat gigi, sisir, dan juga baju pribadi. Hal ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel di DNA begitu. Dan tadi juga kami sempat mendengarkan keterangan dari pihak Rumah Sakit Polri yang menjelaskan bagaimana pengambilan ataupun proses pemeriksaan sampel DNA tersebut, yang mana disebutkan ada 2 kriteria yang namanya adalah primer identifier dan juga secondary identifier. Saya akan jelaskan bahwa memang untuk primer identifier ini akan digunakan melalui sidik jari, gigi, dan juga DNA. Kemudian secondary ini misalkan properti, misalnya jam tangan dan lain sebagainya. Sementara itu kami masih harus menunggu bagaimana hasil dari pencocokan data korban. Terima kasih Nadila, salah informasi langsung dari RS Polri. Selanjutnya kita akan mengupdate informasi terbaru dari TKP bersama dengan Rizka Salsabila. Rizka, seperti apa informasi terbaru dari sana? Iya Putri, Agita, dan juga pemirsa, untuk informasi terbaru dari lokasi TKP sendiri, baru saja BNPB dan juga Badan SAR ini selesai melakukan penyelusuran dari sepanjang Kali Bekasi, yang mana dari tepatnya dengan titik awal yaitu tempat penemuan ke-7 mayat hingga ke hulu dan hingga ke hilir, yang mana ini sudah berjalan sejak pukul 3 atau maksud kami sudah pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan sementara itu untuk mengetahui bagaimana kronologis penemuan dari ke-7 mayat di Kali Bekasi Jati Asih ini, saya sudah bersama dengan Ibu Suciati selaku saksi mata ya Bu, dan juga warga yang melihat korban ataupun yang tergeletak di kali ini. Ibu bisa dijelaskan kronologis awal Ibu melihat sedang berkegiatan apa, sejak pukul berapa Bu? Saya memang rutin ya beraktivitas di pinggir kali ini, karena setiap pagi dan sore saya memang selalu ngasih makan kucing-kucing yang ada di sini gitu kan. Nah, kebetulan 1 ekor kucing saya itu tidak kembali, dari malamnya itu tidak kembali. Jadi saya inisiatif menyisir di pinggir kali lebih dekat gitu. Nah, ternyata di pinggir kali, di tengah kalinya itu ada sesuatu yang memang tidak biasa seperti yang hari-hari sebelumnya, karena kemarin sorenya sebelum ada peristiwa ini tuh anak-anak biasa pada mandi di kali itu, persis di penemuan para jenazah itu, anak-anak sebelumnya pada mandi di sana, dan memang tidak ada sesuatu yang aneh ya di tengah kali atau di pinggir kali. Nah, pada pagi itu, tadi pagi ada sesuatu yang bikin saya penasaran di tengah itu, karena memang tidak terbiasa, tidak biasanya seperti itu. Jadi setelah saya mendekat, memang jadi kelihatan seperti orang gitu yang sedang tidur di tengah kali gitu ya, karena memang kelihatan tangannya, kelihatan wajahnya, mukanya gitu ya, sedang miring menghadap timur. Untuk memastikan, kebetulan ada bapak-bapak yang sedang jogging di atas tanggul ini. Saya meminta tolong bapak itu untuk memastikan apakah benar itu manusia atau hanya manekin gitu ya. Saya khawatirnya manekin gitu, khawatirnya manusia gitu ya maksudnya. Di bapak-bapak itu juga mendekat tapi tidak berani turun. Sepertinya memang benar Bu, itu orang gitu ya. Tapi bapak itu tidak berani turun ke air gitu ya. Jadi bapak
itu dan saya memanggil tetangga yang lain untuk memastikan dan berani turun ke air gitu, apakah benar itu jenazah manusia atau bukan gitu. Setelah dipastikan benar Bu, ini ada dua. Awalnya berdua saling berdempetan, berdekatan gitu ya. Awalnya dua, benar Bu ada dua gitu. Begitu dia berbalik dan akan naik gitu kan, ternyata ada yang lainnya tertelungkup semua. Jadi awalnya seperti batu ya, nggak begitu jelas ya. Ternyata tertelungkup tuh tiga. Ya tiga, ada tiga lagi. Awalnya kami hanya melihat 5. Iya. Kalau Ibu sendiri melihat kejadian itu atau menemukan itu sekitar pukul berapa, Bu? Sekitar antara 5.30 pagi atau 5.45 pagi lah, sebelum jam 6 pagi. Dan keadaan itu Ibu melihat sekitar ada 5 ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan Ibu dengan warga-warga sini? Memanggil Pak RT ya tentunya ya, memanggil Pak RT dan segera meminta bantuan orang lain untuk menghubungi kepolisian. Selain itu Ibu dari hasil ataupun ini kan belum ada hasil, kira-kira kalau dari Ibu tuh mengenali nggak korban-korban ini warga di sekitaran sini kah atau bukan? Tidak ya, tidak ada yang mengenali korban, bukan warga sini, ha. Mungkin sebelumnya kan ini memang anak-anak katanya suka juga berenang kalau sore ya. Ini cukup dangkal kah atau dalam, bagaimana Bu? Kalau untuk yang pinggiran-pinggiran ini dangkal karena ada batu-batu gitu kan, dangkal dan anak-anak suka main. Kalau lagi musim kemarau seperti ini dangkal. Itu sebabnya ada yang tersangkut di tengah gitu kan, karena memang dangkal. Jadi memang ada spot-spot yang dalam, ada yang dangkal gitu, dan itu yang posisi mereka yang tersangkut itu pas lagi kena yang dangkal gitu. Terima kasih Ibu Suciati. Ya, Agita dan juga pemirsa, seperti itulah kesaksian dari Ibu Suciati yang juga merupakan salah satu saksi yang melihat pertama kali ditemukannya 5 mayat, kemudian ditemukan lagi 2 orang mayat di dalam kali Bekasi atau di daerah Jati Asih ini. Demikian, kembalikan ke Anda. Baik, Rizka Salsabila mengabarkan dari TKP Kali Bekasi, dan juga sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi dari Nadila Saleh yang berada di RS Polri. Dan pemirsa, saat ini kita juga sudah tersambung dengan dokter forensik yaitu Dr. Budi Suhendar untuk mengetahui lebih detail mengenai kasus penemuan 7 mayat di Kali Bekasi ini. Selamat malam Dr. Budi. Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak. Ya, waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Dr. Budi. Ya. Ya, dokter, ini kan kita mengetahui bahwa memang proses identifikasi masih terus dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Polri. Nah, dari informasi terbaru yang disampaikan adalah tidak ditemukan ini luka luar di tubuh dari 7 mayat yang ditemukan ini. Hanya kondisinya adalah mengambang, juga dalam kondisi yang bengkak sudah membusuk. Kira-kira potensi penyebab kematian dari ataupun juga dari 7 mayat ini apa, dokter? Baik, tentunya ke-7 mayat ini karena ditemukan di kali ya, ini adalah suatu kematian tidak wajar kategorinya. Dan tentunya harus ada pemeriksaan lanjutan terkait dengan upaya untuk identifikasi ya. Tadi sudah disampaikan pasti akan dilakukan bersama tim forensik lain dan juga Inavis. Dan juga akan dilakukan upaya untuk menemukan ya ada tidaknya kekerasan pada tubuh, dan juga mengupayakan menemukan sebab matinya. Nah, sebab matinya ini menjadi hal yang penting untuk bisa diungkap karena terkait dengan apakah ini adalah suatu kecelakaan atau ada hal yang lain ya yang berkenaan dengan ditemukannya 7 anak ini di Kali Bekasi. Baik, Dokter Budi, nanti usai jeda mungkin kita akan kembali berbincang, Dok, untuk bisa sama-sama menganalisa sebenarnya apa kemudian penyebab kematian dari 7 jasad yang ditemukan di Kali Bekasi ini. Usai jeda, kami akan kembali, pemirsa. Ya, pemirsa, kami akan lanjutkan perbincangan dengan Dr. Budi Suhendar selaku dokter forensik untuk bisa mengetahui kemungkinan yang dialami oleh 7 jenazah ataupun juga justru 7 mayat yang mengambang ini. Dokter masih bersama kami ya, Dr. Budi? Masih, Mbak. Baik, Dr. Budi, jika mayat ini ditemukan mengambang sekitar pukul 6 pagi atau 6.30 begitu, dengan kondisi yang wajahnya sudah bengkak, sudah ada pembusukan, berarti kira-kira kemungkinannya sudah terendam berapa lama mayat ini di dalam Kali Bekasi tersebut? Baik, terkait dengan perubahan pada wajah dan selanjutnya ya, tentunya
pembengkakan itu bisa saja terjadi karena proses pembusukan dan biasanya terjadi di atas 24 jam ya. Namun, sekali lagi segala sesuatu itu harus diperhitungkan nanti faktor-faktor suhu, kelembaban dan selanjutnya yang ada di TKP ya. Artinya kalau 24 jam, jika pihak kepolisian kemudian mengatakan kemungkinan 7 orang ini atau 7 mayat ini adalah orang-orang yang berusaha menceburkan diri untuk menghindari patroli polisi yang dilakukan sekitar pukul 3 dini hari, artinya sebenarnya masih kurang, begitu dokter? Karena kalau dokter katakan dengan kondisi jasad yang ditemukan seharusnya butuh 24 jam untuk mendapatkan kondisi seperti itu, dokter. Ya, itu kan dari kaitannya dengan apa yang ada pada teori. Dan teori itu harus disandingkan dengan temuan fakta-fakta yang ada pada jasad yang kita temukan dan juga disandingkan dengan TKP yang ada. Jadi apa yang saya sampaikan itu bukanlah sesuatu yang harus menjadi pegangan faktual, tapi yang faktualnya adalah informasi yang didapatkan daripada hasil pemeriksaan. Ya. Selanjutnya juga menjadi penting untuk diperhatikan apabila ditemukan luka-luka, kalau saya bicara lebih spesifik ya kan, adanya luka-luka pada tubuh, apakah luka-luka itu terjadi saat orang ini sudah meninggal atau sebelum orang ini meninggal atau masih hidup ya. Karena bisa jadi kalau orang ini terbawa arus bisa terkena benda-benda tertentu dan mengalami perlukaan juga padahal sudah meninggal ya kan. Dan juga penting untuk diungkap adalah apakah orang-orang ini atau anak-anak ini masuk ke dalam air itu memang meninggal di dalam air atau sebelumnya meninggal dan diceburkan ke dalam air. Nah, ini juga akan menjadi pendalaman pada pemeriksaan kedokteran forensik ya. Baik. Sehingga bisa didapatkan ya silakan. Ya, silakan dokter dilanjutkan sehingga bisa didapatkan ya sehingga didapatkan gambaran informasi yang utuh dan juga bermanfaat bagi penyidik terkait dengan temuan-temuan yang ada pada penyidik untuk nanti mengungkap peristiwa yang terjadi. Ini adalah suatu kecelakaan atau hal yang lain gitu ya. Baik, dokter sudah mengatakan apa yang harus dicari, apa yang harus kemudian digali lebih dalam lagi, didalami dari kondisi mayat tersebut. Nah, bagian-bagian vital atau tanda-tanda vital apa yang masih bisa membantu para dokter forensik untuk bisa mengetahui hal tersebut dari jasad yang ditemukan ini, dokter? Ya, tentunya banyak ya. Kita dari keilmuan kedokteran forensik, dari jasad seseorang, kita bisa tentukan ya apakah pertama perkiraan saat kematian. Kedua adalah apa saja yang terjadi pada tubuh seseorang ini. Dan apabila ditemukan tanda-tanda kekerasan, apakah tanda kekerasan itu terjadi sebelum meninggal atau saat masih hidup. Kedua adalah sebab matinya itu sendiri. Apakah memang meninggalnya di dalam air atau sebelumnya sudah meninggal dan diceburkan ke dalam air. Mungkin seperti itu, secara garis besar ya. Ya. Nah, proses otopsi ini memakan waktu berapa lama, dokter? Dan apakah kemudian dengan kondisi jasad yang ditemukan seperti ini akan membuat lama lagi proses otopsi ini berjalan? Iya, tentunya pada kedokteran forensik pemeriksaannya yang diutamakan adalah ketepatan ya. Insya Allah ketepatan itu bisa disandingkan atau dilakukan dengan suatu kecepatan ya. Tapi keutamanya adalah kecepatan agar nanti kecepatan ini menjawab ya, utama terkait dengan apa yang dialami oleh anak-anak ini dan kenapa mereka bisa meninggal dan kenapa mereka bisa ditemukan meninggal di dalam air di Kali Bekasi ini. Tentunya untuk bisa menjawab itu diharapkan ya semua pihak, baik penyidik, baik juga keluarga yang bersedih dan berduka bersabar untuk tim forensik bisa mengungkap ya apa yang terjadi pada korban-korban ini. Baik, Dr. Budi Sendar, terima kasih sudah memberikan informasi kepada kami, kepada para pemirsa juga. Kita akan terus tunggu bagaimana proses otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sekali lagi terima kasih, Dr. Budi.
Sama-sama. Ya, baik pemirsa, selanjutnya Gita Malika akan memandu perbincangan untuk bisa mengetahui tentunya bagaimana nanti peta para pendukung dari para calon gubernur Jakarta. Tapi sebelum itu, saya juga masih ada satu kabar lainnya, yaitu Polda Metro Jaya yang akan melibatkan Propam Mabes Polri dan Kompolnas untuk mengungkap tewasnya 7 remaja yang mayatnya mengapung di Kali Bekasi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang datang ke TKP mengungkapkan dari informasi awal para korban menceburkan diri ke sungai karena takut adanya patroli di lokasi pada Sabtu malam. Nah, karena itu polisi akan melibatkan pihak Propam Polri dan Kompolnas untuk mengungkap ada tidaknya kelalaian. Polisi saat ini juga terus mengumpulkan informasi terkait insiden. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam ya. Kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan, memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Menegurnya sejauh mana ini sedang kami dalami oleh Propam. Kami juga tidak mau istilahnya tertutup ya. Kami akan buka apa adanya kalaupun kejadian bagaimana. Langkah patroli ini udah betul, tidak salah. Saya katakan patroli tidak salah. Dan kenapa patroli lewat sini? Karena memang patroli ini datangnya 03 ya. 03 sekitar 03 entah dua berapa tuh 03. Tapi kalau orang normal dalam keadaan jam-jam segitu tentunya istirahat. Dan ini juga anak-anak yang masih ada yang di bawah umur, artinya di bawah 18 tahun, ada juga yang sudah di atas 18 tahun. Memang tadi secara identifikasi kami belum temukan semua, tapi dari pengakuan rekan-rekannya akan bisa terungkap siapakah yang meninggal ya, sedang dikonfirmasi oleh keluarganya. Untuk langkah ke depan kami libatkan nanti dari Propam Mabes Polri juga kami akan libatkan dan Kompolnas ya. Kami akan melihat bahwa kalau memang ada nanti kelalaian-kelalaian dari siapa pihak-pihak kami akan minta pertanggungjawaban. Ya. Yang jelas sementara itu ya ini baru tahap awal, kami baru datangi TKP dan ini belum dikatakan sempurna kita mengolah TKP. Ya, nanti kan ada saksi-saksi, berapa orang yang tahu bagaimana kejadiannya, diruntut motornya motor siapa, anak dari mana. Yang jelas anak-anak ini bukan warga di sekitar rumah sini. Ya, yang pertama. Mana Bantar Gebang. Saya nggak tahu jaraknya berapa kilo, sekitar 2 kiloan lebih ya. 2 kiloan dan yang mesti dipertanyakan adalah kenapa 0300 adik-adik kita ini ada berada di sini. Dan tadi informasinya katanya ulang tahun mana kuenya, mana itu tempatnya kan tidak mungkin ulang tahun di sini kan.